الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن جاهد على جهده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak diberi nikmat oleh Allah. Hendaknya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk memudahkan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengenal Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra, maka dengan sebab salawatnya tadi Allah Subhanahu wa taala akan balas 10 kebaikan untuknya. Dan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada cara hidup, tidak ada gaya hidup, tidak ada contoh dalam kehidupan yang patut kita contoh dan mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita, melainkan cara hidup yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dalam kehidupan kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan tentang bab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk membayar nikmat tersebut, menghitungnya pun kita tidak mampu. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa menggenggam, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan. Bahkan kalau kita coba hitung satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la tuhsuha. Tidak mampu kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemampuan kita. Sehingga Allah tidak memerintahkan kita membayar ataupun menghitung nikmat yang Allah berikan. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yaitu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur, ajakan untuk bersyukur ini sudah sering kita dengar. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalimat-kalimat syukur ini sudah sering kita dengar. Tapi bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah tersebut? Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi mengatakan, seseorang digolongkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, mesti ada 3 hal ini dalam dirinya. Barulah dia digolongkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mesti ada di dalam hatinya keyakinan bahwasanya apa saja yang ada pada dirinya, apa saja yang dia miliki, apa saja yang telah dia dapatkan, apa saja yang telah dia capai, yang dia raih, mesti dia yakini dalam hatinya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang telah dia dapatkan, pangkat dan jabatan yang telah dia raih, kesehatan yang ada pada dirinya, umur yang ada pada dirinya masih hidup hari ini, mesti ada keyakinan dalam hatinya ini adalah pemberian daripada Allah. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwasanya apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang telah kita capai hari ini, tidak ada keyakinan dalam hati kita, ini adalah nikmat pemberian daripada Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kisahkan satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang begitu luar biasa. Allah berikan ilmu pengetahuan kepadanya. Allah berikan harta benda yang banyak kepadanya. Salah seorang dari kaum Nabi Musa alaihi salam, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Qarun ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pengetahuan. Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun ilmu pertambangan dan ilmu kimia. Sehingga dia bisa tahu di mana tempat ada emas dan mengolah emas tersebut. Sehingga Qarun ini berhasil mendapatkan emas yang banyak sekali. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang mana banyaknya emas Qarun yang dia dapatkan, saking banyaknya gudang-gudangnya saja begitu banyak. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan kepadanya gudang-gudang perbendaharaan.
Allah tidak gambarkan besarnya gudang tersebut, tapi Allah gambarkan ma inna mafatihahu, yang mana kunci-kunci gudangnya saja. Bukan gudangnya diberikan gambaran, tapi kunci-kunci gudangnya saja. La tanu'u bil usbati ulil quwwah, dipikul oleh orang-orang yang berbadan besar. Di dalam tafsir dikatakan al-usbah, yaitu laki-laki yang kekar, yang kuat, berjumlah 20 sampai 100 orang. Kunci-kunci gudangnya saja dipikul oleh orang-orang yang berbadan besar, berjumlah 20 sampai 100 orang. Begitu banyak harta Qarun ini, sehingga dia meyakini bahwasanya yang dia dapatkan, yang dia raih, yang telah dia capai, itu karena kehebatannya sendiri. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku peroleh, harta benda semuanya ini karena ilmu aku, karena pengetahuan aku, karena usahaku. Dia lupa yang memberikan kecerdasan kepadanya adalah Allah. Dia lupa yang memberikan kekuatan kepadanya adalah Allah. Dia lupa yang memberikan hidup kepadanya adalah Allah. Dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan hari ini, yang aku capai hari ini, rumah yang aku bangun, harta benda yang aku kumpulkan, ala ilmin indi, karena ilmu pengetahuanku, karena kehebatanku. Tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya itu adalah nikmat pemberian daripada Allah, sehingga dia kufur kepada nikmat Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka Allah benamkan, binasakan Qarun beserta harta bendanya, beserta rumahnya ke dalam bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga Qarun, begitu juga Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Allah berikan jabatan yang luar biasa, menjadi raja, menjadi penguasa, dia katakan kekuasaan ini karena kehebatanku. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Bukankah aku ini penguasa Mesir? Bukankah aku ini raja di raja? Sungai-sungai yang mengalir ini mengalir karena kehebatanku, di bawah kekuasaanku. Semua program-program yang ada sekarang ini berjalan karena kehebatanku. Majunya satu negara karena keahlianku, kepandaianku. Ini perkataan Fir'aun laknatullah alaih. Lupa dia yang memberikan kecerdasan kepadanya adalah Allah. Yang memberikan kepandaian kepadanya adalah Allah, sehingga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bersyukur kepada nikmat Allah atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, mesti ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kita capai hari ini, semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mestilah lisan kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hati kita meyakini nikmat adalah pemberian daripada Allah, lisan kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika setiap diberi nikmat oleh Allah, hendaknya kita memuji Allah. Di malam hari kita tertidur, dicabut sebahagian nikmat mata kita sehingga mata kita terlelap tidak bisa melihat. Dicabut sebahagian nikmat pendengaran kita sehingga kita ketika tidur tidak mendengar apapun. Dicabut sebahagian nikmat kekuatan kita sehingga kita tidur dalam keadaan lemah. Di pagi hari ketika Allah bangunkan kita, dikembalikan nikmat penglihatan mata kita, kembali mata kita bisa melihat. Dikembalikan nikmat telinga pendengaran kita sehingga telinga kita kembali mendengar.
dikembalikan kembali nikmat kekuatan kita sehingga kita kembali segar bangun tidur. Terasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika bangun tidur hendaknya kita memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Ketika kita makan, terasa nikmat makanan yang kita makan. Kemudian dari makanan tersebut bertenaga kita, kuat kita untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa kenyang perut kita, terasa segar badan kita, terasa kuat badan kita. Maka ketika selesai makan, hendaknya lisan kita memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum. Lisan kita hendaknya memuji Allah setiap nikmat yang kita rasakan yang telah diberikan oleh Allah. Allah berikan kepada kita rezeki. Dari rezeki tersebut kita dapat memberikan pakaian, memberikan baju. Kita beli baju untuk menutup aurat kita. Sehingga tertutuplah aurat kita, baguslah tampilan kita. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala ketika memakai baju tersebut untuk menutupi aurat kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lisan kita hendaknya perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sempurnanya rasa syukur kita kepada Allah. Bukan hanya meyakini dalam hati kita nikmat adalah pemberian daripada Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, mesti ada yang ketiga. Barulah syukur kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebagai sarana untuk kita mentaati perintah-perintah Allah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita, cara bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk taat beribadah kepada Allah. Allah berikan kita nikmat harta, kita gunakan harta kita di jalan yang diridhai oleh Allah. Kita cari harta tersebut dengan cara yang diridhai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur. Untuk bersyukur atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan umur tersebut, kita habiskan umur tersebut untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah sempurna tiga hal ini dalam diri kita, barulah la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, pasti aku tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti Allah tambah. Kalau hati kita sudah meyakini nikmat adalah pemberian daripada Allah, lisan kita sudah memuji Allah, nikmat-nikmat tersebut telah kita gunakan sebagai sarana untuk memudahkan kita mentaati perintah Allah, la azidannakum. Pasti Allah tambah nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la azidannakum, pasti Allah tambah. Bermakna bukan mesti Allah tambah jumlahnya. Tidak mesti Allah tambah banyaknya. Bersyukur kepada nikmat harta, tidak mesti bertambah banyak harta kita. Karena harta yang kita miliki sudah ada ketentuan daripada Allah.
Ketika kita bersyukur kepada nikmat umur, tak mesti bertambah panjang umur kita. Karena umur kita sudah ada ketentuannya daripada Allah. Ketika kita bersyukur kepada nikmat sehat, tak mesti terus sehat kita. Karena kesehatan sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa makna la azidannakum? Pasti Allah tambah nikmat tersebut, yaitu pasti Allah tambah keberkahan dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam umurnya, maka dia akan gunakan umurnya. Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya untuk menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin umurnya tidak panjang, tapi umurnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ataupun mungkin umurnya panjang, tapi dalam usia tuanya masih juga bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna nikmat umur telah Allah berikan keberkahan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat harta kepadanya dan Allah berikan keberkahan dalam harta tersebut, Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal dan dia gunakan dengan cara yang halal pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala in kafartum, kalau kamu kufur kepada nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah. Azab di dunia, Allah cabut keberkahan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin umurnya panjang, mungkin dia sehat terus, tapi umurnya dia gunakan, tidak Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya untuk taat kepada Allah, sehingga umurnya dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga umurnya dia habiskan dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hartanya banyak, dia tidak bersyukur kepada Allah, dia kufur kepada nikmat Allah, tapi mungkin hartanya banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan, Allah cabut keberkahan harta tersebut, sehingga harta tersebut dia dapatkan dengan cara yang haram, dia dapatkan dengan cara yang zalim, sehingga harta tersebut akan mendatangkan azab kepadanya di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka makna la azidannakum, pasti Allah tambah, tidak mesti Allah tambah jumlahnya, tapi pasti Allah tambah keberkahan dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut, umur tersebut, kesehatan tersebut mendatangkan keberkahan dalam hidupnya untuk bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya bukan nikmat Allah yang tidak cukup Allah berikan kepada kita. Sebenarnya bukan nikmat Allah yang tidak cukup Allah berikan kepada kita, tapi rasa syukur kita yang kurang kepada Allah. Rasa syukur kita yang kurang kepada Allah, bersyukur kita yang belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan 3 cara tersebut. Yang pertama, dalam hati kita yakini nikmat adalah pemberian daripada Allah, lisan kita memuji Allah, dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memudahkan kita taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat digolongkan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالح فستكون فتان كقطاع ليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل عالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allah